Tapi uluk salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Saya selalu melantunkan salam saya. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Ini adalah menurut keyakinan saya, melalui proses yang panjang saya menerima keilhaman ini adalah merupakan uluk Nusantara yang belum pernah terungkapkan oleh pemimpin Nusantara siapapun. Nah, lalu saya akan menyampaikan nantinya untuk munculnya sang pemimpin yang adil, atau kalau dalam terteranya di Jangka Jayabaya adalah untuk Ratu Adil. Kalau di Jawa nggak ada kisah Imam Mahdi, adanya munculnya Ratu Adil. Lah ini yang membawakan tentunya nantinya sang Ratu Adil gitu, yang membawakan untuk mendeklarasikan, untuk menetapkan. Kalau sekarang Pak Jokowi ya malulah, atau takut kepada ulama, atau takut kepada pemangku, pada biku, kepada pemuka agama yang lain gitu. Kalau Bung Karno dulu kan bisa tegas, tidak ada kata assalamualaikum, selamat siang saudara-saudara sekalian. Nah, kalau sekarang tentunya kalau nggak assalamualaikum nanti dianggap tidak agamis ya, tidak agamis. Kalau nggak mengatakan namo buddhaya mungkin juga nggak agamis, sehingga saya mengatakan dengan telak-telak bahwa bangsa ini belum punya jati diri uluk salam. Lah, untuk itu saya selalu melantunkan Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Sering saya kupas dan akan selalu saya kupas, walaupun hanya sepatah-sepatah karena konten kami kan konten berkesinambungan ya. Bahwa tapi uluk salam mulya intinya itu adalah dengan tidak ada niat jahat sedikit pun kepada siapapun, termasuk kepada makhluk yang bukan manusia ya, tumbuhan atau dan binatang lah. Saya akan menguraikan bahwa kemarin saya membuat konten yang intinya janganlah engkau memuji Tuhan manakala tidak turut memuji munculnya sang Ratu Adil. Sekali lagi, janganlah engkau menyebut nama Tuhan lalu memuji nama Tuhan, memuji alam, lalu pula memuji arwah leluhur, arwah suci leluhur yang saya maksud, manakala tidak turut memuji munculnya sang Ratu Adil. Nah, kali ini saya atas keilhaman saya, tentu saya tidak perlu dipercaya ya, karena orang-orang seperti saya kan orang yang jeleneh. Orang yang jeleneh itu menurut kacamata agama yang murni, kacamata bukan kacamata keimanan ya, namun kacamata agama mungkin menurut agama Buddha saya dikatakan sesat. Mungkin menurut agama Islam saya juga dikatakan sesat. Mungkin menurut agama Hindu Tuhanmu siapa, dewamu siapa, saya juga buntu. Lalu mungkin menurut agama Kristen saya juga mungkin sesat. Mungkin loh, mungkin itu kan bukan pasti. Artinya kemungkinan banyak yang tidak cenderung kepada perjalanan keimanan saya, karena saya orang Kapitayan yang aslinya. Kapitayan itu bukan agama, namun hanya meyakini hidup itu pasti ada yang menciptakan hidup, itu orang Kapitayan ya. Yang disembah, kalau yang disungkemi itu adalah Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo seperti apa ya, tentunya Sang Hyang Toyo, Tan Keno Kinoyo dan sebagainya. Mungkin nanti akan saya bikin konten tersendiri ya. Saya intinya kali ini akan mengungkapkan inilah cara memuji Ratu Adil ya, cara turut memuji munculnya sang Ratu Adil. Nah, sekali lagi ini tidak perlu dipercaya karena ini adalah hasil perjalanan laku saya, dan saya punya hak untuk menyampaikan, punya hak untuk melakukan perjalanan spiritual atau lelaku, dan lalu saya punya hak pula untuk menyampaikan, dan saya tidak harus dipercaya. Sekali lagi, tidak harus dipercaya, atau saya akan mencari umat biar saya dikatakan orang yang baik, lemah lembut, pandai dan sebagainya, pinter, atau spiritual yang nomor satu, orang yang pinter dan sebagainya. Sama sekali tidak. Namun semukli saya atau setulus saya adalah wong urip mau netepi darmaning wajib kang sejati. Sekali lagi, orang hidup hanya netepi darmaning urip kang sejati lah. Selebihnya dari itu saya tidak ada tendensi untuk dipuji-puji, untuk dipuja-puja bak dewa, untuk dicela-cela juga enggak. Makanya dipuji atau dicela bagi saya adalah
sama saja ya. Sekali lagi, dipuji ataupun dicela, saya adalah sama saja. Karena apa? Saya tidak ada pengaruhnya yang saya maksud. Dia juga tidak akan menanggung beban dosa saya. Saya, kalau kata Pak Kiai, dosa orailok saya atau kekeliruan saya, kalau menurut saya, lah saya juga tidak akan memikul beban dia. Artinya beban orailoke atau pamaline atau kesiku, kebendu dan sebagainya itu saya tidak akan memikul beban dia. Jadi intinya saya akan menyampaikan bahwa inilah cara memuji, cara turut memuji ya, munculnya Sang Imam Mahdi. Jadi sebelum engkau memuji kepada Tuhanmu, seyogianya kita itu memuji munculnya Sang Imam Mahdi. Dan saya akan mengatakan bahwasanya kalau saya mengatakan Allah, mungkin Allah bersolawat, ya, sedang bersolawat ibaratnya. Bukan seperti itu. Namun saya tidak menyamakan yang saya maksud. Namun saya akan menyampaikan yang bahwasanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa atau sing gawe urip ya. Sing gawe urip mau disebut apa saja, yang penting tidak disebut ciptaannya lah. Sing gawe urip menurut orang Jawa pada umumnya, sing gawe urip pun ya, yang membuat hidup, yang menciptakan hidup sekarang sedang memuji, sedang turut memuji atas munculnya atau timbulnya, segera munculnya sang pemimpin yang adil atau sang ratu adil di bumi Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya, yang nanti sebagai bahan ya, sebagai dasar untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang adil di muka bumi ini. Lah, saya akan menyampaikan yang bahwasanya bahwa cara memuji dan ini mungkin sebagian ada yang mengklaim kenapa menggunakan bahasa Arab ya. Namun kalau menengok atau melihat atau kita berkiblat kepada Bedokolan, mengapa ada yang dikatakan itu Islam kejawen ya. Islam kejawen contoh kalau di Jawa ini ya, di wilayah saya ini di Pekuncen, Jatilawang, itu adalah Islam kejawen ya, tetap doanya Islam dan sebagainya. Dan saya pernah mendengar dari guru saya yang mendasari Bedokolan di Pekuncen ya, sumber-sumbernya Bedokolan atau inti Bedokolan atau induk Bedokolan, kiainya kiai lah istilahnya, itu pernah mengatakan bahwa ada serat kenabian yang menyatakan bahwa Sang Aji Saka adalah sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, beliau pernah mengatakan ke saya bahwa dalam serat kenabian Kanjeng Aji Saka itu adalah sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, seiring dengan itu timbulnya yang namanya tulisan Jawa adalah perebutan ana dan alif ya. Ana dan alif ini adalah perebutan pangot. Kalau di Jawa istilah pangot itu ya senjata keris kecil lah, senjata kecil. Itu konon menurutnya itu adalah senjatanya Kanjeng Nabi. Lah, lalu keris itu adalah senjatanya Kanjeng Aji Saka, dan lalu sama-sama menitipkan, "Hei Alif ya, hei Alif, ini simpan pangot ini. Manakala bukan saya mengambil, jangan sekali-kali dikasihkan." Dan lalu yang satu, Sang Aji Saka juga menitipkan pusaka kepada Dora dan Sembada. Dan jangan sekali-kali nanti terambil kecuali saya langsung mengambil. Lah, dilalah di situ saling bertengkar karena Dora disuruh Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengambil pangot dan Alif disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk mengambil pusaka keris. Lah, ini konon ya, kalau literasi secara keseluruhan kan perlu tim akademisi ya. Konon ada yang cerita demikian. Ini sekilas, nggak perlu diperdalam. Maksudnya saya tidak membuat topik yang ini atau cerita Aji Saka dalam konten ini. Namun saya akan menyampaikan mengapa ini pakai bahasa Arab. Ada kisah yang mengatakan kalau yang mendasari guru saya, guru Bedokolan itu mengatakan dalam serat kenabian menurut versinya yang mendasari adalah Kanjeng Nabi Muhammad merupakan sahabat Sang Aji Saka atau Kanjeng Aji Saka. Kanjeng Aji Saka lelakunya di tanah Jawa, Kanjeng Nabi Muhammad lelakunya atau lelampahnya atau berjuangnya atau dalam mendekatkan diri kepada Tuhan adalah di tanah Arab. Saya akan menyampaikan bahwa inti daripada memuji, turut memuji munculnya Sang Ratu Adil adalah tabe-tabeluk salam mulia, al-haq bil fikih ila Ratu Adil. Sekali lagi, al-haq bil fikih ila Ratu Adil ya, BIL itu bil fikih ila Ratu Adil. Artinya sekilas saya menyampaikan bahwasanya al-haq adalah kepunyaan. Hak itu jelas hak
dalam artian ya, kalau dalam huruf Jawa itu adalah hak, itu huruf yang pertama. Hak itu adalah sadurunge lafal Allah iku ono, Allah iku sinebut apa? Ya, disebut Allah kalau dalam Kristen ya. Dan lalu sebelum lafal Allah itu ada, Allah disebut apa? Nah, menurut cerita sebagian adalah Allah disebut hak, yang saya maksud. Lah, al-haq bil fikih ila ratu adil. Fikih adalah merupakan ringkasan daripada hukum-hukum Tuhan yang tertera di dalam dalil-dalil, dan lalu diringkas kepada intinya, umpamanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat kalau pasal Indonesia umpamanya. Namun kaum fikih, maksudnya kaum sufi, tidak mungkin akan mau menjual air. Ini secara inti demikian, secara intinya seperti itu. Nggak seperti kiai-kiai sekarang, mohon maaf ya, ulama pasaran sekarang sudah ya jadi kiai, banyak memasukkan, lalu bikin pula supermarket di dalamnya, lalu bikin isi ulang galon dan sebagainya. Ini kaum sufi yang sejati tidak mungkin akan yang demikian. Lah, saya menyampaikan bahwasanya bila mana kita akan turut memuji munculnya sang Ratu Adil itu adalah al-haq bil fikih ila Ratu Adil. Lah, ini secara singkat saya menyampaikan demikian, dan saya yakin Tuhan pun sedang turut memuji ya, sedang turut memuji. Saya tidak menyamakan bahwa Tuhan bersolawat untuk kanjeng Nabi Muhammad, enggak. Namun untuk saat ini saya meyakini bahwa saya sedang turut memuji, Tuhan sedang turut memuji atas munculnya sang Ratu Adil, karena dianggap emergensi atau dunia ini sudah tidak ada hakim yang bisa mengadili kecuali sang Ratu Adil. Saya rasa demikian. Terima kasih.